Gue setuju bahwa ada istilah bulan madu yang udah selesai itu, makanya sekarang jadinya banyak yang ambruk, banyak yang kasus, ada yang masuk penjara, ambruk, banyak yang kasus, ada yang masuk penjara. Ya akarnya ke sana juga gitu, kesembronoan lah gitu. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan di sebelah saya kalau kalian simak episode sebelumnya atau suka berkunjung ke platform yang namanya Karakarsa, mungkin cukup akrab sama sosok ini. Ada Mas Aryo Tamat dari Karakarsa. Halo, nggak akrab juga nggak apa-apa. Atau malah sering lihat di LinkedIn lewat postingan-postingan uniknya gitu. Sering kok foto, jadi postingnya apa gue taruh foto kucing. Ya itu, makanya gitu. Tapi kita nggak mau ngomongin kucing ya Gizmo Friends. Kita mau ngomongin soal startup di tahun 2026 gitu ya. Oke. Mas Aryo sendiri udah main startup alias punya perusahaan rintisan teknologi itu mungkin dari 17 tahun lalu kali ya. Aduh, dihitung ya. Enggak lah, 2012, 14 kan? Berarti satu dekade lebih. Ya. Dan ya itu belum masa ini sih, belum masa keemasan era startup gitu ya. 2012 apa sih yang ada dulu waktu itu kan? Iya, dulu itu Gojek belum ada, belum. Tokopedia belum. Tapi jadi pergerakan startup Indonesia kan mulainya 2015. 15. Sebenarnya 2010-2011 itu Iya. udah mulai, karena Bibit-bibitnya ya? ya karena di Daily Social aja udah bikin program Sparkups Awards itu di 2011. Jadi bagi-bagi aja. Tokopedia juga launchnya di sekitar tahun segitu. Betul. Cuma memang belum umum karena kan ada komunitas startup lokal tuh. Ya. Tuh di 2011-2012 itu isinya masih banyakan bukan tech startup per se, tapi kayak komunitas yang punya presence digital lah gitu. Memang belum banyak memang gitu. Ya, tapi kan meledaknya kayaknya ketika itu ya, mulai ada pendanaan besar-besaran. Itu kan sekitar 2014, 2015, 2016 kayaknya ya. Betul. Pol-polanya di situ lah, sampai Gizmo Friends mungkin bisa lihat layanan-layanan yang mungkin sampai hari ini masih jadi teman keseharian gitu kan. Ya. Nah, tapi ini udah beda gitu ya, di 2026 gitu. Mas Arun lihat perbedaan nggak sih? Kalau jujur-jujuran nih, saya pribadi ngerasanya, ya karena sempat di media startup juga dan mengamati perkembangan perusahaan rintisan gitu ya. Kayaknya ya kalau ngomongin e-commerce sudah mulai banyak yang teriak gitu ya, soal dia admin, kok jadi begini, barangnya jadi begini, begitulah, dan layanan-layanan juga sama gitu. Apa sih yang membuat kondisi sekarang udah, apakah memang benar narasi-narasi bulan madunya udah habis, dan lain-lain itu memang seperti itu, atau ada kondisi lain yang nggak dilihat para pengguna layanan sebenarnya gitu? Sebagian benar. Jadi gue setuju bahwa ada istilah bulan madu yang udah selesai itu karena landscape-nya pas 2012 itu venture capital itu belum banyak yang melihat di Indonesia. Masih datang nyoba-nyoba. Jadi kita pernah ketemu Naspers. Naspers tuh dia investornya OLX sama Toko Bagus zaman dulu. Jadi dia dari Afrika Selatan, jadi nggak ada base di Asia sama sekali. Jadi datang ke Indonesia, minta ketemu startup, kita datengin ke Hotel Mulia waktu itu gue kan. Presence-nya belum ada. Salah satu VC yang mulai aktif pun, dan itu baru mulai aktif ya, kayak East Ventures itu kan dia udah aktif, dan cara mereka tesisnya kelihatan. Mereka belajar banyak dari tiap tahun, dari 2012 sama tahun sekarang itu beda jauh gitu. 2012 itu masih belajar ini what kind of business, what kind of founder, what kind of apa gitu. Jadi tesisnya terbentuk seiring waktu lah gitu. Memang perlu lah kayak seseorang kayak East Venture untuk ngetes tesis itu supaya nanti investor-investor lain bisa melihat, oh Indonesia mulai investable nih, makanya ramainya 2014-2015 gitu.
Terus ada fenomena cheap money juga sih sebenarnya. Jadi karena nilai suku bunga dolar di Amerikanya kecil banget, jadi duitnya harus ditaruh di tempat lain biar pertumbuhannya lebih bagus. Nah, khusus untuk tech biasanya cuma bisa dapat duit dari venture capital karena nggak bisa ngajuin pinjaman ke bank kan. Ya udah, untuk venture capital kan venture capital juga ada investor di baliknya. Persyaratan untuk venture capital ya, gue kasih duit tapi lo harus bisa sekian kali lipat, sekian ratus kali lipat. Jadi memang mereka harus agresif spending gitu ya. Begitu suku bunga untuk di suku bunga acuan di Amerikanya naik, terus nggak menarik, jadi terlalu riskan, jadi dolarnya perlu ditarikin lagi dan itu sebelum sekarang ya. Jadi ya itu udah terjadi 2 tahun terakhir kan. Funding cukup gede 2023 bagi 2024, suku bunga acuan di Amerika naik, udah dolarnya perlu ditarikin lagi. Jumlah investasi juga udah mulai turun gitu sih. Jadi memang bulan madunya terkait ke opportunity cheap money tersebut gitu. Dan karena cheap money tersebut, karena jadi berani agresif, pengawasannya juga ada yang kurang gitu. Yang diinvest belum tentu bisa ngejalanin perusahaan, apalagi nge-scale, atau dia nggak bisa nanganin cash flow dengan baik, apapun itu gitu. Makanya sekarang jadinya banyak yang ambruk, banyak yang kasus, ada yang masuk penjara. Ya akarnya ke sana juga gitu. Ambruk, banyak yang kasus, ada yang masuk penjara, ada apa ya? Gue lagi nyari kata bahasa Indonesia yang paling pas, kesembronoan lah gitu. Oke. Ya, ini menarik banget ya. Ya mungkin benar, mungkin Gizmo Friends juga punya pandangan yang lain, tapi kalau tadi Mas Aryo bilang soal visi, dulu tuh inget banget gitu ya, maksudnya harapan dari para pelaku startup adalah mereka mungkin, sebagian ya, mungkin tidak semua juga, mendapatkan investasi series A, B, C, dan seterusnya gitu kan. Sama, gue juga kok. Karya Karsa series apa sekarang? Masih seed. Oke. Habis itu nggak race lagi. Nggak race lagi. Nah, mungkin boleh cerita ya, dulu kenapa sih dari kacamata pelaku startup mungkin ya, kenapa akhirnya sekarang memutuskan untuk nggak fundraising lagi, dan kenapa dulu gitu dari kacamata Mas Aryo trennya sebegitunya gitu, dan sekarang investor kayak juga geraknya nggak segitunya juga ya, milih-milih banget kan sekarang? Ya. Kalau dulu ya karena cheap money itu ya seolah-olah itu satu-satunya jalan, dan gini, ada beberapa pola pikir yang dibawa dari Silicon Valley dan diaplikasikan secara mentah di sini, misalnya growth at all costs, blitz scaling dan segala macam, nggak usah nyari untung dulu dan segala macam gitu. Dan itu dia dibawa ke sini, ada startup dia mulai, oke, gue mau jaga cost gue biar ini, dimarahin, lu spend lu biar lu grow gitu. Karena memang playbook itu yang dibawa dari Silicon Valley gitu. Ya, gue nggak nyalain siapa-siapa, nggak ada yang tahu bahwa itu ternyata nggak cocok misalnya kayak gitu, atau tergantung vertikal bisnisnya apa gitu. Jadi memang para investor itu lagi keluarin uang sekolah lah gitu, tapi yang disekolahin startupnya. Karena ya memang mereka yang bisa eksekusi kan gitu. Investor enggak ya, kalau dia bisa eksekusi dia kerjain sendiri pasti gitu. Ya memang sifatnya seperti itu, sehingga pas dilihat bahwa ternyata banyak uang sekolahnya ini eksperimennya nggak berhasil nih, ya udah jangan diterusin dong gitu. Menurut gue wajar gitu. Tapi konsekuensinya banyak gitu. Konsekuensinya adalah begitu ada startup yang fokus ke growth, dia nggak punya revenue yang seimbang dengan pengeluarannya. Begitu dia nggak bisa fundraise lagi, udah yang jadi korban kan karyawan. Kita gampang lah, menurut gua gampang dengan duduk di sini dan ngelihat ngejudge, harusnya lu jangan hire terlalu banyak orang dong gitu.
itu mudah dan gue juga melakukan itu. Gue kan lihat ini orang-orang pada raise jutaan-jutaan dolar, gue nggak bisa. Tapi gue nggak bisa jawab juga. Kalau gue ternyata bisa, apakah gue akan melakukan sama atau enggak gitu? Gue nggak bisa jawab. Oke. Karena ya memang yang namanya diinvest sama VC itu bukan soal nih duit gue gedein ya, tapi ada ekspektasi performa juga kan dari mereka gitu. Kalau fokusnya di growth ya fokusnya di growth gitu. Nah begitu growth itu nggak ada, dia nggak bisa fundraise, ya investor juga boncos kan sebenarnya gitu. Nilai investasinya turun. Tapi yang jadi korban paling utama ya para karyawan ini yang di layoff itu gitu. Dan akhirnya sih ya korban keadaan juga gitu. Could we have done it better? Maybe yes. Was it inevitable? I think maybe also. Nah, karena di tahun 2014-2015 nggak ada yang tahu bahwa growth at all cost itu ternyata nggak sesuai. Kita nggak tahu bahwa ternyata average revenue per user di Indonesia itu jauh lebih rendah daripada Amerika atau Eropa misalnya. Ya itu yang berpengaruh kan. Sehingga ya bisnisnya grow-nya nggak bisa seperti itu. Itu juga mempengaruhi akhirnya e-commerce harus naikin fee karena ya ARPU-nya nggak segede itu gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi banyak sebab akibatnya kalau dilihat dirunut karena gini gitu. Dan kalau secara makro sih tidak sengaja ya memang ngelihat apa yang bisa. Kalau kita lihat mikro satu persatu perusahaan ya itu urusan lain. Nah, tapi sepakat nggak kalau sebenarnya yang ideal, ini kalau menurut saya pribadi, dulu di era 10 tahun lalu itu begitu banyak startup yang sulit menjawab ketika ditanya kapan akan profit. Kalau kapan dapat pendanaan, dapat funding tuh masih bisa jawab gitu kan. Tapi kapan profit selalu jawaban-jawaban diplomatif lah yang keluar gitu. Nah malahan justru yang bertahan adalah mereka yang mungkin tidak mendapat kucuran pendanaan dari visi-visi besar gitu ya. Tapi berhasil melakukan monetisasi dan profit dari tahun-tahun awalnya gitu. Sepakat dengan itu atau ada opini lain, Mas Aryo? Ya sebenarnya yang bilang kapan profitnya itu ya karena memang nggak tahu. Bilang nggak bisa jawab nggak bisa jawab itu karena memang nggak tahu karena fokusnya bukan ke situ dulu gitu. Tapi kalau jawab gue nggak tahu kan nggak doesn't look good on the media gitu. Kalau ditanya bakal grow berapa di dalam 2 tahun langsung bisa jawab kan soalnya ada kencang, karena fokusnya ke situ. Gitu. Yang fokus ke profitability itu justru untuk kebanyakan visi besar di saat itu ya nggak menarik. Misalnya gue udah EBITDA positif atau EBITDA-nya udah mendekati 0 gitu. Berarti lu spendingnya kurang dong gitu untuk marketing untuk grow. Ya dan gue pernah ngalamin meeting seperti itu. Karena jadi beda hitungannya. Misalnya ada startup yang lagi growing, dia cari fundraising, dihitung valuasinya dari mana gitu. Kalau nggak ada revenue, tebak-tebakan gitu. Tinggal di industri apa, foundernya kayak apa, timnya kayak apa, perusahaan yang mirip seperti itu pada valuasinya seperti apa. Begitu ada revenue, perkalian revenue yang dihitung gitu. Terus kalau perkalian revenue dihitung kan nanti dari antara founder dan VC juga bisa sepakat bisa enggak gitu. Kalau revenue kecil, padahal sebenarnya misalnya usernya ada 10 juta, tapi revenue kecil gitu. Oke, dengan uang ini lu bisa grow berapa gitu. Gue waktu itu fundraising untuk Microdrama. Gue bilang kita harus produksi sekian banyak video untuk bisa grow. Terus ya karena kita udah profitable, dia bilang wah banyak ya produksi videonya, kayaknya nggak akan jalan ya bisnis itu. Sekarang they're wrong. Bisnis Microdrama gede banget. Tapi ya lagi-lagi kayaknya ada fungsi media juga yang kayak mengglorifikasi proses di mana startup dapat funding. Karena yang di berita ya cuma itu kan. Yang ada sehingga banyak startup termasuk gue ngelihat bahwa this is the way gitu.
kayak Mandalorian lagi. Ini pola yang harus diikutin, ini yang keren. Gue juga pengen ada foto di media gitu, kayak ada kayak gitunya, ada egonya yang bicara juga gitu. Dengan jumlah pendanaan sekian yang disebutkan ya. Iya. Kalau jumlahnya kecil biasanya nggak disebutkan. Iya. Dengan jumlah yang tidak bisa disebutkan begitu. Kalau jumlah kecil, strategic partnership. Nah, gitu lah ya. Aduh. Tapi ini juga sebuah mitos yang mungkin bisa diluruskan sama Mas Aryo gitu ya. Karya Karsa udah melewati tahun kelima. Katanya bisnis itu kalau bisa melewati 5 tahun pertamanya, itu udah melewati badai besar pertamanya. Gitu. Ya. Bener nggak? Badai pertama kita itu di tahun 2003, which is umur 4 tahun. Co-founder gue Pas meninggal. banget mau. Ya. Co-foundernya Karya Karsa itu co-founder TIS juga ya? Ya, Arya Rajasa. Arya Rajasa. Beliau meninggal awal 2023, itu cukup pusing. Tadi kita udah mau ikut ada program akselerator, sampai nggak jadi karena gue nggak bisa mikir ya. Oke. Tapi dengan semangat itu ya kita maju terus. Jadi abis 2023 awal Arya meninggal itu ya kita push revenue kita bisa sampai 2 kali lipat karena ya dengan semangat. Lewat tahun kelima aman, ya sampai sekarang juga aman. Yang ekonomi Indonesia nya nggak aman. Nah justru ini yang jadi menarik gitu ya, di kondisi kayak begini gitu. Strategi apa nih supaya ya cash flow aman, monetisasi tetap jalan gitu. Karyawan juga ya lo masih bisa bernafas lah di sini gitu. Prioritas gue nomor 1 karyawan dulu pasti. Karyawan selama perform baik, selama memang masih believe ke apa yang kita kerjain ya udah gue jagain lah gitu. Terus kedua user kita. User kita kan juga butuh karya Karsa gitu. Beli karya, jual karya dan segala macam. Baru habis itu investor. Karena investor ya udah taruh duit tapi majoritinya masih di founders dong. Jadi akan ngikutin apa yang kita rasa kita perlukan, dan itu konsekuensi mereka jadi minority investor ya, mereka harus percaya apa yang kita lakuin. Ya. Itu. Jadi nomor 1 itu. Nomor 2 memang ya udah cost aja, udah bener-bener tiap hari ngeliatin ini apa yang bisa di-cut atau apa yang bisa dilakukan supaya revenue naik. Udah itu aja terus gitu. Nah di luar itu ya udah kita mengkondisikan diri, kita adaptif ke situasi. Kalau memang daya beli lagi turun, oke, apalagi yang bisa lakuin. Kalau daya beli lagi nggak bisa apa-apain, kayak sekarang gitu misalnya, oke, kita lakukan apa supaya usernya tetap bahagia pakainya. Jadi user experience-nya bisa kita benerin nggak? Udah pasti Karya Karsa setelah 7 tahun ini aplikasinya mesti banyak yang sebenarnya bisa diperbaiki gitu, bisa ditingkatkan segala macam. Kayak kita fokus ke situ. Kalau ada kesempatan untuk kita coba push revenue, ini ada modelnya kita bikin eksperimen. Jadi nggak bisa digedein nggak dan seterusnya gitu. Jadi memang taktis banget lah gitu. Ya diversifikasi revenue of course. Makanya kita selalu berpikir next step-nya apa ya. Salah satu yang menurut kita long term belief itu adalah IP. Jadi kalau misalnya orang berpikir bahwa menjadi Disney Indonesia itu cita-cita muluk, kita lihat bukan sebenarnya Disney itu prototipe-nya aja, itu contohnya aja. Sebenarnya yang kita aim adalah kita jadi IP house di Indonesia. Dan mulai dari penulisan, kita temukan penulis yang secara komersial sudah terbukti di skala Karya Karsa, abis itu kita orbitin gitu. Jadi film, mungkin jadi buku fisik, mungkin jadi apa gitu sih. Jadi ekonomi kayak gini ya it's out of control, ya kita mikirin masa depan sekalian gitu. Nah, ini menarik juga nih ketika ngomongin bagaimana tadi ya Mas Aryo bilang ya kita day to day, day by day-nya itu ngeliatin bagaimana apa-apa yang bisa di-cut, apa-apa yang bisa dicari celahnya untuk jadi sumber monetisasi baru gitu. Nah, apakah benar atau mitos gitu ya ketika untuk bisa jadi sebuah perusahaan rintisan yang berjalan melewati badai itu, ownernya emang harus terjun langsung gitu. Kan ada ya beberapa startup
mungkin juga banyak malah bukan cuma beberapa yang foundernya ini punya startup tapi dia sendiri masih ada di kaki yang lain gitu. Sebut nama nggak? Ya. Salah satu yang di drill waktu itu gue fundraising, salah satu pertanyaan yang selalu ditanya oleh calon investor adalah apakah lu full time ngerjain karya karsa atau enggak. Jadi sebenarnya dari investor pun itu udah umum, ya orangnya harus full time dong ngerjain startupnya gitu. Apalagi masih dari awal-awal gitu. Jadi justru kalau ada kasus di mana ada founder dia punya usaha lain atau punya jabatan rangkap di mana-mana, itu justru jadi pertanyaan buat gue ya. Waktu lu dipakai apa? Kalau udah punya wakil yang bekerja di tiap-tiap gitu, dia yang jadi kontrol aja gitu ya, ya udah dia bersikap sebagai owner aja gitu, bukan sebagai CEO startupnya lah gitu, which is fine. Tapi ya gue sendiri gue fokus di karya karsa. Gue ada satu kerjaan sampingan, gue ngajar, tapi gue udah ngajar dari 2012 itu nggak gue lepas karena dari ngajar kan kita belajar sebenarnya gitu. Dan bidang ajar gue itu di bisnis, jadi dari ideation sampai business plan, jadi ya mirip dengan apa yang gue kerjain sehari-hari juga gitu. Jadi bisa gue mempertanyakan asumsi gue sendiri dengan melihat dari karya-karya mahasiswa gue juga gitu sebenarnya gitu. Jadi gue dapat sesuatu dari situ. Tapi ya harus fokus sih, karena tim itu kan pasti udah punya rentang tanggung jawab dan fokus kerjaan juga. Harus ada yang selain ngejagain duit, harus ada yang ngejagain scope of work gitu. Kalau yang bocor-bocor gimana, kalau ada yang lambat gimana, kalau ternyata organisasinya lagi nggak efisien gimana. Apalagi kita belum cukup punya uang untuk punya HR sendiri, ya CEO yang jadi HR gitu, yang ngejagain orang-orang ini happy, ada konflik nggak antara orang, apa yang bisa di-solve, ada bottleneck apa yang nggak keluar di meeting misalnya, gali-gali lagi gitu. Nah itu butuh waktu kan gitu, itu butuh lu hands on itu sih. Nah ini dia nih, ngomongin soal people management gitu ya, atau team management gitu kan. Tadi Mas Aryo juga cerita kalau ya belum ada HR, terjun sendiri dulu lah gitu ya. Ini kan persaingan pasar lagi gila indis ekonomi gitu kan. Tadi Mas Ardi juga sempat cerita sebelum kita mulai tapping gitu, begitu banyak orang yang di LinkedIn-nya pita hijau gitu ya, open to work gitu. Gimana ngejagain ya dulu era startup masih bakar-bakar gitu untuk membayar talent dengan harga mahal, udah banting-banting aja harganya gitu kan. Nah kalau sekarang apa juga masih cocok gitu untuk udahlah kita tim segini aja, nggak usah nambah orang dulu, yang penting lu kebayar bahkan bisa dapat extra income gitu daripada kita nambah orang, meng-hire orang baru yang belum tentu jadi solid timnya atau malah bisa nanti jadi batu sandungan. Lebih yang mana kalau dari Mas Aris nih? Kita nggak secara agresif cari the best and most expensive talent dari awal, nggak sih sebenarnya. Kita cari yang mau tumbuh bareng kita. Yang adalah konotasi daripada gue nggak bisa gaji lu mahal-mahal gitu, gue jujur aja. Jadi dari awal memang anak-anak karya karsa termasuk kita sendiri di founder itu nggak menggaji yang sesuai waktu itu yang standar pasarnya segini, ya kita segini semua gitu. Dan akhirnya pasarnya tumbang, ya udah balik ke sini harganya semuanya gitu. Jadi ya itu fair value menurut kita. Jadi anak-anak masih bisa naik gaji segala macem gitu. Dimana yang temannya mungkin udah lay off gitu, tapi dia sempat dapat gaji yang gimana-gimana, sekarang dia nggak ada kerjaan, bingung kan ya. Yang di karya karsa harusnya sih masih aman dengan segitu. Kalau itu tidak cukup ya dicukup-cukupin gitu. Gue juga tidak keberatan misalnya mereka ada yang waktu itu dia jadi affiliate apa, ngapain di sampingan, asal kerjaan utamanya nggak keganggu, fine aja sih gitu. Karena gue tetap ngerasa bahwa dengan ngerjain hal di luar kerjaan kantor lu bisa belajar sesuatu gitu.
Yang penting jangan conflict of interest aja sih sebenarnya. Oke. Gue fair-fair aja. Ini namanya orang Indonesia kan side job ada aja, atau obyekan apa, ada anak kantor yang jualan keripik kering misalnya, udah sih nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin Gizmo Press yang mau jadi founders gitu di tahun 2020 ketika kondisi lagi begini ya, dolar mungkin pada saat konten ini tayang entah sudah berapa gitu. Apakah mungkin kembali ke 6.000? Ini bukan ngomongin dolar. Ini masih cocok nggak sih atau masih relevankah ide untuk membuat sebuah bisnis rintisan atau startup di kondisi Indonesia lagi kayak gini? Kalau ada yang datang ke gue nanya, gue mau bikin perusahaan sendiri berbasis tech, mungkin gue bilang nggak usah, jangan, nggak usah. Langsung Mungkin ya? langsung aja gue akan bilang gitu. Kalau dia masih pushback, tapi gue mau bikin ini gini-gini, oke, coba gue dengerin ide bisnisnya Oke. seperti apa. Coba gue bantu, gue bantai sedikit. Bisa nggak seperti ini? Customer profile lu seperti apa, segala macam. Dengan prinsip bahwa seawal mungkin bisa menghasilkan uang. Jangan tergantung investor. Kalau butuh investor pun ya nggak perlu cari yang institutional VC gitu, nggak usah lah, itu nggak usah pikirin dulu. Mungkin ada temen yang mau invest, atau ada saudara, atau siapa Lingkar-lingkar terdekat aja berarti gitu ya? ya. Kalau nggak bisa, ya udah harus cari cara supaya bisa itu bisa membiayai diri sendiri bisnisnya. Ada gitu. waktunya nggak, Mas? Misalnya dalam waktu hitungan bulan kah atau tahun masih nggak apa-apa? Kayaknya nggak, kayaknya tergantung bisnis dan orangnya juga. Jadi nggak bisa, karena ada ide bisnis yang bisa langsung terbukti dalam proses bulan, ada yang butuh edukasi pasar gitu. Jadi menurut gue sih nggak ada timelinenya, tapi orangnya sendiri yang harus bikin timeline. Oke. Kalau sampai misalnya dia punya ide bisnis, dia udah keluarin MVP launch sekarang nih, pok gitu. Dia sendiri yang set, kalau by September nggak jalan, gue tutup. Dan itu harus paten di situ gitu Iya, ya? dia harus disiplin. Karena gue pernah ngalamin, audio itu gue biarin jalan terus tuh 8 tahun, padahal harusnya tahun kedua udah ditutup gitu, harusnya. Itu pelajaran mahal buat gue gitu. Jadi itu sih, deadline aja. Karena nggak ada selama memang bisnisnya unik, kita bicara bisnis unik ya, eksperimen model bisnis baru. Selama model bisnisnya belum teruji, nggak ada yang bisa bilang ini jalan atau enggak, eksperimen yang akan bilang gitu. Nah, begitu eksperimen bilang, itu yang namanya eksperimen growth hack itu kan harus ada jelas outputnya seperti apa, kriteria keberhasilan seperti apa, timeline seperti apa. Kalau itu udah nggak terpenuhi semua, ya stop gitu. Cari ide lain. Kalau ngotot. Cuma kalau menurut gue, kalau baru lulus gitu mau jadi founder, nggak usah dulu lah, kerja sama orang dulu. Kenapa? Ya belajar hal kayak administrasi perusahaan, interaksi pegawai, finance, itu semua gue belajar dari kehidupan corporate gue ya. Jadi pas bikin startup ya kayak gitu-gitu aja, gue nggak terlalu pusing. Coba gue nggak tahu, udah boncos pasti lah gitu. Masih ada vertikal yang menurut seorang Arya Utama tuh seksi di 2026? Kita harus cari yang defensible, yang sulit ditembus orang. Dan menurut gue IP ya salah satunya. IP. Kalau finance itu barrier to entry-nya tinggi. Cuma sebenarnya nggak banyak yang bisa diulik, dikerjain gitu. Memang udah mateng lah gitu. Jadi yang dicari yang belum terolah, belum banyak identifikasi bahwa masalahnya seperti dan solusinya seperti apa, atau memang secara natural barrier to entry-nya tinggi. Nah, kalau IP, kenapa gue bilang IP? Karena IP banyak sedunia orang bisa bikin IP, bisa bikin cerita. Tapi yang bisa bikin cerita Indonesia ya cuma orang Indonesia. Itu sih. Ini terakhir. Banyak mungkin ketika udah banyak kondisi startup bergelimpangan gitu ya, terus buat yang masih bertahan dan nafasnya mulai ngap-ngapan gitu, mulai melirik-lirik apa akuisisi aja gitu ya, karena ya kalau ngomongin platform gitu misalnya, tanpa mengecilkan makna akuisisi itu artinya
startup udah mau mati terus diselamatkan sama yang mengakuisisi gitu ya. Tapi apakah akuisisi masih menjadi sesuatu yang menarik untuk diharap-harapkan? Kalau ngomongin platform misalnya kayak Saweria gitu, akhirnya diakuisisi IDN, atau kita lagi tapping di Blok M nih, M-Block diakuisisi juga sama IDN gitu ya. Gitu. Ya hal-hal seperti itulah ya, yang pokoknya yang tadinya rintisan terus diakuisisi sama sesuatu yang lebih besar gitu. Itu kalau menurut Mas Aryo sesuatu yang gimana sih? Apakah itu memang boleh juga sih ditunggu seperti layaknya ada investasi yang masuk, atau ada pandangan lain soal itu? Exit plan untuk startup kan selalu kalau nggak IPO dia M&A, merger and acquisition. Jadi ya itu salah satu untuk jenis perusahaan apapun, IPO dan M&A itu selalu exit yang menarik buat founder gitu. Jadi sisanya tinggal divaluasi berapa atau jual berapa persen dari saham dan segala macam. Jadi it's still a valid path. Yang jadi pertanyaan adalah pembelinya siapa. IDN sih cukup agresif ya, acquire sini sana sini gitu. Apakah misalnya kita bicara di industri media ya, apakah kita melihat action yang sama dari konglomerat media yang lain? Enggak gitu. Nggak kelihatan gitu. Malah mungkin mereka lagi nutupin divisi yang nggak profitable gitu. Jadi sama sulitnya lah cari deal seperti itu. Walaupun kita mendesain ke arah sana ya, belum tentu pembelinya. Sebenarnya itu sih kuncinya adalah pembelinya ada, dinilai yang cocok atau enggak, sinerginya cocok atau enggak gitu. Itu sih. Kalau enggak, ini enggak semua ya balik lagi harus bisa mandiri perusahaannya itu. Oke, nice insight dari Mas Aryo. Ya, mudah-mudahan semua yang diperjuangkan, baik itu Karya Karsa, Mas Aryo Thammat sendiri sebagai personal, bisa mencapai tujuan akhirnya dengan sesuai harapan ya, dan juga Dolar Friends turun. ya. Menjalankan perusahaan rintisan juga, atau berencana. Tadi ingat kata-kata Mas Aryo ya, cek-cek kayak di bread keberapa tadi. Oke, tapi barangkali di semua Friends ada yang mau ngobrol-ngobrol soal rencana bikin startup dan lain-lain. Open untuk diskusi soal itu, Mas? Open aja, cari aja gue di Threads Aryo Thammat itu ada. Oke, silakan ya. Udah ngasih tahu platform paling aktifnya, dan jangan lupa juga pastinya untuk subscribe ke channel YouTube Gizmologi kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Gizmo Talk tayang setiap minggunya, entah di hari Senin atau hari-hari lain, tapi biasanya Senin Gizmo Friends. Dan boleh juga dong follow kita di Instagram @gizmologi, TikTok Gizmologi, dan kita ada juga website di gizmologi.id. Oke? Kalau gitu kita pamit dulu. Gue Dipta pamit, Mas Ari pamit. See you next episode, and bye-bye guys. Thank you.